Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rizvi Farisvari STMSI selaku dosen pembimbing lapang KKNT IPB Depok Kota 01. Yang terhormat Bapak Wiyana SEMSI selaku Lurah Kelurahan Cisalak beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Dede Nurlela selaku Ketua PKK Kelurahan Cisalak beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Yati selaku Ibu RW 8 Kelurahan Cisalak beserta jajarannya. Yang terhormat perwakilan UMKM Kelurahan Cisalak beserta jajarannya. Yang terhormat perwakilan Karang Taruna Kelurahan Cisalak. Yang terhormat Fikri Haikal selaku Ketua PIKR Kelurahan Cisalak beserta jajarannya. Yang terhormat Mutiara Cahyani Putri selaku Ketua Forum Anak Kelurahan Cisalak beserta jajarannya, serta Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu secara virtual melalui Zoom meeting dalam acara Lokakarya kedua KKNT IPB Kelurahan Cisalak 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizky Fitriani, anggota KKNT IPB 2021 Kelurahan Cisalak, sebagai Master of Ceremony dalam acara hari ini yang akan membantu jalannya acara. Berikut ini saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan dan doa, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IPB, lalu akan ada sambutan dari Ketua KKNT IPB 2021 Depok Kota 01 oleh Hana Salsabila, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh dosen pembimbing lapang KKNT IPB 2021 oleh Ibu Rizvi Farisvari STMSI, kemudian akan ada sambutan oleh Lurah Kelurahan Cisalak oleh Bapak Wiyana SEMSI. Selanjutnya akan ada pelaporan program KKNT Depok Kota 01 dan dilanjutkan oleh tanya jawab. Kemudian akan ada penyerahan sertifikat dan dokumentasi dan acara diakhiri oleh penutup. Baik, alangkah baiknya sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IPB. Kepada seluruh hadirin, harap duduk tegak.
Baik, kita sudah sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne IPB. Acara selanjutnya itu akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Kelompok KKNT IPB Depok Kota 01, yaitu Hana Salsabila. Kepada Hana Salsabila disilahkan. Baik, terima kasih Diar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita diberikan kesehatan untuk mengikuti acara Wakakarya 2 secara online ini dalam rangka penutupan kegiatan KKNT IPB. Yang saya hormati, Ibu Rizvi Farispari selaku dosen pembimbing lapang kami, Bapak Wiyana SEMSI selaku Lurah Kelurahan Cisalak, Ibu Dede Nurlela selaku Ketua TPPKK Cisalak, Ibu Yati selaku Ketua RW 08 Kelurahan Cisalak, Ketua UMKM Kelurahan Cisalak dan perwakilannya, Ketua PIKR Kak Fikri, kemudian Ketua Forum Anak Mutiara, dan juga Karang Taruna Kelurahan Cisalak, juga para mitra dari Kelurahan Cisalak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, sejak 28 Juni 2021 dimulailah kegiatan KKN IPB ini. Rangkaian persiapan pun telah kami lakukan untuk mempersiapkan kegiatan KKN ini agar dapat berjalan sebaik mungkin. Mulai dari diskusi bersama teman-teman dan kakak-kakak dari PIKR Cisalak, Karang Taruna, dan juga Forum Anak, hingga diskusi mengenai program kerja bersama Ibu PKK Kelurahan Cisalak. Namun, seperti yang kita semua ketahui, per tanggal 1 Juli 2021 ditetapkan adanya aturan PPKM darurat. Karena hal itu, dengan segala keadaan yang terjadi pada saat itu pula, juga dengan adanya arahan dari Rektor IPB, dari dosen pembimbing lapang kami, dan juga dari Bapak Lurah, arahan dari Pak Lurah, dari Ibu Lurah, dan juga dari Sekretaris PKK, yaitu Bu Oni, kami harus menyesuaikan program kerja yang sebelumnya telah kami rancang menjadi online. Hal ini kami lakukan demi kebaikan kita semua sebagai usaha kita untuk mengurangi lonjakan kasus COVID yang terjadi pada saat itu. Kami dari tim KKN IPB memohon maaf atas keterbatasannya dari kegiatan yang kami laksanakan secara online ini. Namun kembali lagi, semuanya dilakukan insya Allah untuk kebaikan kita bersama. Alhamdulillah, kegiatan demi kegiatan untuk Kelurahan Cisalak tetap dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun secara online dan juga terdapat kegiatan yang dilaksanakan secara offline. Selama 40 hari KKN ini,
saya mewakili teman-teman kelompok KKN saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lurah, kepada Ibu Ketua PKK, Ibu Yati selaku Ketua RW 8, di mana tempat lokasi khusus KKN kami dilaksanakan. Juga para ketua dari Ketua RT yang ada di RW 8, kepada PIK-R Cisalak, kepada Kak Fikri dan juga teman-temannya dari PIK-R, kepada Karang Taruna yang ada di Cisalak, juga Assalamualaikum. Halo, udah nyampe. Kemudian juga kepada Mutiara selaku Ketua Forum Anak dan juga teman-temannya dari Forum Anak, juga seluruh warga Kelurahan Cisalak, terima kasih banyak atas bantuannya, atas arahannya, atas dukungannya untuk kami selama KKN ini, mulai dari awal Lokakarya 1 dilaksanakan hingga saat ini telah sampai, yaitu Lokakarya 2 sekaligus penutupan KKNT. Di sini kami tidak hanya menambah ilmu atau menerapkan semua pelajaran yang kami dapatkan selama di perkuliahan, namun kami juga mendapatkan banyak pengalaman baru, banyak pemahaman baru, dan juga kami mendapatkan banyak teman-teman dan juga rekan-rekan baru selama KKN ini. Di setiap perjumpaan pasti ada perpisahan, bahkan di pertemuan kita yang singkat ini yang hanya kurang lebih 40 hari, juga harus ada perpisahan. Kami berharap apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami terapkan dan laksanakan dapat berguna, juga bermanfaat untuk Kelurahan Cisalak, untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, produktivitas masyarakatnya. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang saya hormati, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan Bapak, Ibu semua, dan teman-teman semuanya, dan kami juga memohon maaf apabila selama kegiatan KKN ini kami telah banyak merepotkan, dan kami juga meminta maaf apabila ada perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua, ataupun ada tutur kata dan juga tingkah laku kami yang kurang sopan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, karena segala kekurangan datangnya dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga kebaikan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dapat menjadi ladang pahala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Hana atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapang KKNT IPB Kelurahan Cisalak, yaitu Ibu Rizvi Farispari STMSI. Kepada Ibu Rizvi, disilahkan. Terima kasih kepada Diar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Lurah Kelurahan Cisalak, Bapak Wiyana SEMSI beserta jajarannya, Ketua PKK, Sekretaris PKK Kelurahan Cisalak, Ibu Dede Nurlaila beserta jajarannya, Ketua RW di Kelurahan Cisalak, Ketua RT di Kelurahan Cisalak, kemudian perwakilan dari UMKM Kelurahan Cisalak, dan pelaku UMKM lainnya. Pada yang saya hormati perwakilan Karang Taruna Kelurahan Cisalak, Ketua PIK-R Kelurahan Cisalak, Fikri Haikal beserta jajarannya, Ketua Forum Anak Kelurahan Cisalak, Mutiara Cahyani beserta jajarannya, hadirin warga Kelurahan Cisalak yang saya hormati, serta mahasiswa KKNT Kota Depok 01 yang saya banggakan. Hari ini kita telah sampai pada acara Lokakarya 2 KKNT di Kelurahan Cisalak, Kota Depok. Atas nama IPB, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan perizinan yang diberikan kepada mahasiswa kami selama melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata di Kelurahan Cisalak. Meskipun dengan berbagai hambatan seperti PKMM yang masih berlangsung hingga saat ini,
yang menyulitkan kegiatan dan interaksi secara langsung dengan warga Cisalak. Kami sungguh berterima kasih karena seluruh kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan lancar berkat bantuan dari seluruh lapisan yang ada di Kelurahan Cisalak. Semoga apa yang kami lakukan ini memberikan manfaat yang luas bagi Kelurahan Cisalak, teruntuk untuk warga Kelurahan Cisalak. Kami juga berharap bahwa 8 program yang telah dilaksanakan dapat berkelanjutan dan berkembang untuk Kelurahan Cisalak menjadi lebih baik lagi. Kami berharap silaturahmi ini tidak terputus di sini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata ini, jika ada hal-hal yang kami lakukan atau ucapkan kurang berkenan, atas perhatian dan dukungan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizvi Farispari STMSI atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Lurah Kelurahan Cisalak, yaitu Bapak Wiyana STMSI. Kepada Bapak Wiyana, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rizvi Farispari STMSI selaku dosen pembimbing KKNT IPB Angkatan 2 untuk wilayah Depok Kota 01. Yang saya hormati Ade Hana Salsabila selaku Ketua KKNT IPB 2021 untuk Depok Kota 01 beserta teman-temannya semua. Yang saya hormati para undangan yang pada hari ini mengikuti acara penutupan untuk KKNT untuk wilayah Kelurahan Cisalak, Ibu Ketua TPPKK, Koordinator UMKM Kelurahan Cisalak, Ketua Qatar atau yang mewakili, Ketua PIKR atau yang mewakili, serta unsur-unsur masyarakat yang terkait yang menjadi lokus KKN untuk adik-adik dari IPB. Terima kasih yang setinggi-tingginya kita sampaikan kepada adik-adik semuanya yang selama 40 hari melaksanakan KKNT yang ada di wilayah Kelurahan Cisalak. Ini adalah kali kedua atau angkatan kedua dari IPB yang secara ikhlas, secara totalitas dan selalu berusaha untuk inovatif menghadapi permasalahan-permasalahan baik di permasalahan secara komunikasi, secara permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan situasi PPKM darurat yang ada ini. Saya yakin selama 40 hari yang diawali dari tanggal 28 Juni 2021 dan sekarang 8 Agustus 2021 ini kita laksanakan acara penutupan. Beberapa program ya terutama yang sudah direncanakan dari 8 program itu semuanya terlaksana dengan baik meskipun banyak rintangan, banyak memutar strategi untuk menyampaikan inovasi-inovasi itu kepada masyarakat, dan saya yakin adik-adik semuanya itu harus berjuang ekstra keras dalam memecah kebuntuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam hal menyampaikan sarannya, menyampaikan ilmunya, menyampaikan pengalamannya secara tekuk dan diimplementasikan di lapangan. Mudah-mudahan warga kami yang mendapatkan edukasi ini menjadi lebih baik, menjadi mendapatkan pencerahan dari adik-adik dari IPB. Saya selaku Lurah Cisalak mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan semua hal yang adik-adik lakukan ini bisa bermanfaat baik, bermakna di pemikiran, di mindset masyarakat kami, di adik-adik organisasi yang ada di kelurahan kami, dan ini akan menjadikan motivasi
dalam rangka niat bersama mempersiapkan generasi emas di bangsa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, banyak hal sebenarnya yang harus kita greget untuk diselesaikan atau greget untuk disampaikan. Dan saya yakin adik-adik yang ditugaskan atau mendapatkan tugas kuliah di Kelurahan Cisalak ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang seyogyanya dan semaksimal mungkin akan disampaikan kepada masyarakat. Tapi karena situasi adanya PPKM ini, saya yakin rasa penasaran dan rasa kurang puas untuk mengabdikan ilmunya kepada masyarakat masih tinggi. Dan kami membuka kesempatan yang selebar-lebarnya, meskipun sudah di luar tugas pokoknya melaksanakan KKNT. Kami terbuka untuk masyarakat Cisalak, silakan adik-adik suatu saat kalau memang situasi sudah diizinkan oleh pemerintah, oleh ketentuan-ketentuan prokes, silakan berkunjung ke Kelurahan Cisalak. Kita masih memerlukan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan baik dan menjadi suatu proses pembelajaran adik-adik dalam rangka mempersiapkan diri menjadi profesionalisme, menjadi anak penerus bangsa yang bisa menerima estafet kami-kami yang sudah di atasnya. Demikian, terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Sekali lagi kepada Ibu Pari, kami ucapkan terima kasih. Dan sesuai dengan orang-orang yang selalu saya tugaskan untuk mendampingi adik-adik di lapangan, meskipun tidak secara langsung, kami tetap pantau kegiatan-kegiatan 40 hari ini, dan alhamdulillah semangat dan keinginan adik-adik untuk berbakti kepada masyarakat, mengimplementasikan ilmunya dari ibu, dari sekolahan, dan dari institut, terbukti semangatnya tinggi. Dan saya bangga kepada adik-adik dari IPB untuk angkatan kedua ini. Demikian yang bisa kita sampaikan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wiyana SMSI atas sambutannya. Semoga kita dapat menjalin silaturahmi ke depannya bersama Kelurahan Cisalak maupun mitra-mitra yang telah membantu kelompok kami. Selanjutnya akan ada pelaporan program kerja yang telah kami lakukan. Akan dilanjutkan juga dengan sesi tanya-jawab mengenai program kerja yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa KKNT IPB Kelurahan Cisalak 2021. Mekanismenya nanti presentasi akan dilakukan oleh perwakilan anggota kelompok, kemudian dilanjutkan dengan pelaporan program kerja, dan diakhiri dengan sesi tanya-jawab maupun kritik sarannya. Kepada perwakilan anggota kelompok, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memaparkan salah satu kegiatan program kerja kami, yaitu Cisalak Edu. Cisalak Edu ini merupakan program yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, yaitu edukasi digitalisasi pelatihan desain poster, lomba poster sebagai bentuk edukasi pencegahan COVID-19, melukis tempat sampah organik dan anorganik, manajemen keuangan keluarga di masa pandemi. Berikut program kami. Yang pertama itu ada edukasi digitalisasi pelatihan desain poster, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai cara pembuatan poster sederhana melalui aplikasi khususnya Canva kepada anak dan remaja di wilayah Kelurahan Cisalak. Adapun waktu pelaksanaannya tanggal 3 Juli 2021 waktu jam 9 hingga jam 11 waktu Indonesia Barat. Bentuknya berupa webinar pelatihan pembuatan poster, tempatnya daring, Zoom meeting, dengan pesertanya Forum Anak, PIKR, dan Karang Taruna.
Hasil kegiatannya, pelaksananya edukasi mengenai cara pembuatan poster sederhana, melihat secara langsung cara membuat poster beserta tools pada aplikasi Canva, lalu mengimplementasikan hasil edukasi melalui pembuatan poster sekaligus mengasah kreativitas peserta. Evaluasi kegiatan, target mitra yang kurang antusias dan tidak hadir dalam pelaksanaan edukasi digitalisasi seperti forum anak, PIKR, dan sebagian Karang Taruna. Pada kegiatan ini, mitra yang terlibat masih sangat sedikit dan minim dikarenakan penyebaran informasi yang masih kurang merata. Karena itu, kami merekomendasikan kegiatan selanjutnya untuk melakukan branding acara dengan menjangkau undangan peserta ke para anggota PKK, UMKM, Forum Anak, PIKR, dan Karang Taruna Kelurahan Cisalak. Berikut merupakan hasil dokumentasi kegiatan kami. Terima kasih. Selanjutnya, program kerja kami yaitu lomba poster sebagai bentuk edukasi pencegahan COVID-19. Program kerja ini bertujuan memberikan edukasi mengenai pencegahan dan vaksinasi COVID-19 dalam bentuk lomba membuat poster. Poster diupload di media sosial Instagram kami dan diikuti oleh 7 peserta lomba dari anak-anak hingga remaja. Hasil kegiatan program kerja ini yaitu terlaksananya lomba poster bertemakan COVID-19, memantau kreativitas peserta berdasarkan edukasi yang telah diberikan, antusias peserta yang telah mengikuti digitalisasi poster cukup baik, sebanyak 7 poster terkumpul hasil kreativitas karya peserta digitalisasi, dan 3 peserta terbaik mendapatkan hadiah. Selanjutnya, evaluasi kegiatan program kerja ini yaitu peserta digitalisasi tampaknya tidak seluruhnya mempraktikkan pembuatan poster yang seharusnya dikumpulkan pada lomba poster. Lomba poster diperpanjang karena belum mencapai target, dan pengumuman lomba tidak sesuai waktu yang ditentukan karena perlu adanya diskusi lebih lanjut oleh panitia. Berikut hasil karya pemenang lomba. Pemenang lomba poster telah diumumkan sebelumnya, yaitu terdapat juara 1 jatuh kepada Arta Sadrila L, juara 2 kepada Anissa Febriani, dan juara favorit yaitu jatuh kepada Seza Meidi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk proker melukis tempat sampah organik dan organik, tujuannya untuk memberikan edukasi secara tidak langsung kepada anak dan remaja agar dapat melakukan pemilahan sampah dan membuang sampah pada tempatnya sebagai bentuk mencintai lingkungan. Untuk pelaksanaannya sendiri dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 9 sampai jam setengah 11 pagi. Bentuk kegiatannya hanya penyerahan tempat sampah saja kepada lokus kami yaitu RW 8 Kelurahan Cisalak, dengan peserta yang hadir merupakan perwakilan dari Ibu Bapak RW 8. Hasil kegiatannya sendiri, tempat sampah yang telah kami hias diberikan kepada RW 8, terdapat 6 tempat sampah anorganik dan 6 tempat sampah organik. Untuk setiap RT masing-masing diberikan 1 tempat sampah organik dan anorganik, yang nantinya ditujukan untuk warga di RT tersebut untuk membuang sampah ke tempat sampah yang sudah kami sediakan. Next. Untuk evaluasi kegiatannya sendiri, karena kegiatan PPKM terus diperpanjang hingga masa KKN selesai, jadi kegiatan pelukisan tempat sampah organik dan anorganik bersama anak dan remaja di RW 8 Kelurahan Cisalak tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana awal. Dan untuk sosialisasi pemilihan sampah organik dan anorganik kepada anak dan remaja pun juga tidak bisa dipresentasikan secara langsung, sehingga kami ganti dengan postingan Instagram di Instagram kami yaitu KKNT Depok 01. Berikut merupakan dokumentasi kegiatannya. Yang sebelah kiri ini merupakan hasil sosialisasi dari kami yang ada di Instagram kami, dan di sebelah kanan ini merupakan hasil
tempat sampah yang kami hias dan sudah diserahkan kepada perwakilan Ibu dan Bapak di RW 08. Terima kasih. Selanjutnya adalah program kerja manajemen keuangan keluarga di masa pandemi. Kegiatan ini memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengetahui pentingnya mengelola pendapatan atau keuangan saat masa pandemi. Kegiatan webinar ini berkolaborasi dengan kelompok KKNT Bogor Kota 29. Kemudian waktu pelaksananya adalah tanggal 25 Juli pada tahun 2021 jam 9.45 sampai dengan 11.40 dalam bentuk webinar. Tempatnya yaitu Zoom meeting, kemudian pesertanya ada 50 peserta termasuk ibu dan bapak rumah tangga, anggota Karang Taruna dan anggota PKK. Hasil kegiatannya terlaksananya edukasi mengenai manajemen keuangan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Kemudian, mengukur pengetahuan mengenai manajemen keuangan yang dapat diketahui dari hasil post-test setelah mendapatkan materi. Kemudian, 2 orang penanya terbaik mendapatkan door prize. Selanjutnya, pada evaluasi kegiatan, ada 2 poin, yaitu waktu. Yang pertama adalah waktu untuk menyampaikan materi yang disampaikan oleh narasumber terbatas, sehingga di akhir penyampaian materi tergesa-gesa. Kemudian, poin kedua adalah target mitra yang terlibat maupun warga Cisalak kurang antusias dan tidak hadir dalam pelaksanaan webinar. Rekomendasi kegiatannya adalah tersedianya waktu untuk melakukan penyusunan secara langsung atau praktik langsung mengenai perencanaan keuangan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan manajemen keuangan keluarga di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk program kerja Cisalak UMKM ini terdapat BPOM X Cisalak GOSU UMKM. Next. Kami bertujuan untuk memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya izin edar yang sesuai dengan BPOM untuk meningkatkan daya saing UMKM. Dan sebelumnya kami merencanakan 2 webinar. Yang pertama BPOM dan marketing, digital marketing. Tetapi karena adanya hambatan yang terjadi saat PPKM berlangsung dan kurangnya antusias warga Cisalak dari webinar yang kami laksanakan sebelumnya, maka kami menggabungkan 2 webinar ini menjadi satu yang dilaksanakan pada 31 Juli 2021 di jam 9.45 pagi hingga 11.45 yang kami laksanakan melalui Zoom meeting. Dan terdapat 59 peserta yang mendaftarkan diri dalam webinar ini, tetapi hanya 34 peserta yang hadir saat webinar berlangsung. Hasil kegiatannya kami terlaksananya edukasi mengenai meningkatkan daya saing UMKM dengan izin edar BPOM, dan kami juga mengukur pengetahuan peserta dengan mengadakan post-test setelah mendapatkan materi. Dan kami juga memberikan 4 orang penanya terbaik dengan door prize yang telah kami sediakan. Next. Dengan berlangsungnya kegiatan tersebut, kami menyimpulkan beberapa evaluasi dari kegiatan tersebut. Yang pertama, itu ada target mitra, khususnya masyarakat Cisalak yang kurang antusias dan tidak hadir dalam pelaksanaan webinar. Yang kedua, yaitu pembicara utama dari BPOM yang berhalangan hadir sehingga terdapat pergantian pembicara. Yang ketiga itu ada beberapa peserta yang telah registrasi tetapi tidak ikut webinar saat webinar berlangsung. Yang keempat itu hanya ada beberapa peserta yang mengisi pretest pada sesi awal acara dikarenakan beberapa peserta lainnya mengikuti acara dengan telat, tidak tepat waktu. Dan yang terakhir ada perlunya tambahan waktu untuk pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan pembicara karena
masih banyak pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. Next. Berikut kami perlihatkan beberapa dokumentasi pada saat webinar. Sekian. Oke, baik. Selanjutnya ada program kerja Cisalak Cinta Lingkungan. Proker ini dibagi menjadi terdapat beberapa program, yaitu komportan, bibit tanaman, dan juga pengolahan sampah anorganik. Boleh di next. Untuk komportan ini merupakan kegiatan edukasi tentang pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk berkualitas yang mengandung unsur hara bagi tanaman serta meningkatkan kesuburan tanah. Pupuknya berupa pupuk cair yang dihasilkan oleh komposter yang bisa dilihat di bawah ini. Kegiatannya dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2021 dari pukul 9 sampai pukul 10. Kegiatan ini dilaksanakan secara offline di RW 8, di Balai RW 8 Kelurahan Cisalak. Pesertanya adalah Ketua RT yang ada di RW 8 beserta perwakilannya. Terdapat juga perwakilan dari PKK, Ibu RW 08, dan juga perwakilan dari Posyandu Cisalak. Untuk bentuk kegiatannya berupa penyuluhan dan juga demonstrasi mengenai pembuatan komportan itu sendiri. Hasil kegiatannya adalah terlaksananya kegiatan edukasi ini mengenai cara pembuatan kompos sampah rumah tangga dan juga diberikannya 2 buah komposter, bibit tanaman, dan EM4 sebagai aktivator dari kompos tersebut kepada RW 8 Kelurahan Cisalak untuk dimanfaatkan menghasilkan pupuk cair. Evaluasi dari kegiatan ini, komposter mungkin menimbulkan bau tidak sedap karena sampahnya merupakan sampah dari sampah rumah tangga. Kemudian penyampaian dari edukasi dan juga demonstrasi ini hanya disampaikan ke perwakilan yang hadir saja, yaitu para ketua RT, sehingga rekomendasi untuk kegiatan ini adalah dapat dilakukan pemilahan sampah terlebih dahulu sebelum memasukkan sampahnya ke komposter, seperti sampah buah-buahan dan sebagainya, agar tidak menimbulkan bau tidak sedap. Kemudian kompos cair atau pupuk cair yang sudah jadi dari komposter ini dapat dijual belikan untuk menambah komoditas dari bank sampah ataupun untuk RT yang ada di Cisalak, di RW 8 Cisalak. Selain itu, perwakilan yang hadir pada kegiatan ini juga dapat menyampaikan ilmu yang didapatkannya kepada tetangganya, kepada keluarga, dan juga pada warga di RT tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada program kerja pengolahan sampah anorganik dengan tujuan memberikan edukasi tentang pemanfaatan sampah anorganik rumah tangga menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2021 pada waktu 11 sampai 15 waktu Indonesia Barat dalam bentuk pembuatan video tutorial tepat pensil yang berasal dari botol bekas. Untuk hasil kegiatannya yaitu yang pertama terlaksananya kegiatan video edukasi mengenai cara pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang berguna. Yang kedua, menambah kreativitas para warga, khususnya anak-anak hingga remaja yang ada di Kelurahan Cisalak. Next. Untuk evaluasi kegiatannya yaitu pembuatan video edukasi pengolahan sampah anorganik ini tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan karena adanya perubahan timeline sehingga hasil yang didapat kurang maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, program kerja selanjutnya di Cisalak Cinta Lingkungan adalah pemberian bibit tanaman. Program ini bertujuan meningkatkan produksi tanaman dengan menggunakan kompos organik sebagai media tanam dan membantu melestarikan lingkungan di Kelurahan Cisalak, khususnya di RW 8.
Waktu pelaksanaan pada tanggal 6 Agustus 2021 pada jam 9 sampai jam 10. Bertempat di Balai Pertemuan RW 8, Kelurahan Cisalak, dengan pesertanya yaitu Ketua RT di RW 8, atau perwakilannya PKK, Perwakilan Posyandu Cisalak, dan Ketua RW 8. Hasil kegiatannya yaitu diberikannya bibit tanaman kepada RW 8 Kelurahan Cisalak yang terdiri dari 3 jenis tanaman, yaitu bibit tanaman bayam Brazil, daun mint, dan tanaman cabai. Rekomendasi kegiatannya yaitu bibit tanaman yang diberikan dapat diperbanyak untuk meningkatkan produksi tanaman. Kompos organik nantinya dapat digunakan sebagai media tanam bibit yang telah ditanam agar bibit dapat lebih subur dan cepat tumbuh. Nah, selanjutnya ini berikut adalah tampilan dokumentasi kegiatan KKNT kami. Yang pertama, yang sebelah kiri atas itu adalah permintaan izin mitra di Kelurahan Cisalak bersama dengan Pak Wiyana selaku Pak Lurah dan Pak Isan selaku Sekretaris Lurah. Yang kedua adalah, dan ketiga itu saat pertemuan dengan kader PKK di Kelurahan Cisalak. Gambar keempat, saat pemberian komportan, tempat sampah, dan bibit tanaman di Balai Pertemuan RW 8. Gambar kelima yang bawah saat diskusi dengan Ibu Riswi selaku DPL kelompok kami. Gambar keenam yaitu tempat pensil yang dibuat menggunakan botol bekas. Dan gambar terakhir saat sosialisasi pembuatan komportan di Balai Pertemuan RW 8. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada perwakilan anggota kelompok KKN IPB Depok Kota 01. Sebelum berlanjut pada sesi tanya-jawab, saya ingin mengingatkan untuk para hadirin mengisi daftar hadir yang telah tersedia di kolom chat. Selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab. Kami sangat terbuka untuk kritik dan saran maupun kesan dan pesan ataupun memberi tanggapan mengenai apa yang telah kami lakukan, karena hal tersebut dapat menjadi evaluasi untuk kami. Jika ada yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung open mic, atau jika terkendala bisa menuliskan chat di kolom chat yang tersedia. Kepada Bapak, Ibu, dan hadirin semua, dipersilahkan jika ada tanggapan. Apabila dari forum anak maupun PIKR ingin memberi tanggapan, dipersilahkan. Apakah Kak Fikri selaku Ketua PIKR Kelurahan Cisalak ingin memberi kritik maupun sarannya? Dipersilahkan, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya teman-teman? Alhamdulillah, Kak. Sehat semua di rumah ya. Assalamualaikum Pak Wiyana, semoga sehat sekarang lagi di rumah Pak ya, lagi libur. Dan Ibu Faiz ya, Ibu Faiz selaku dosen pembimbing ya. Saya Fikri Haikal ingin menyampaikan sedikit aja, mungkin pesan dan kesan ya. Jadi terima kasih banget kepada teman-teman dari IPB KKNT Depok 01 yang sudah bersedia untuk memberikan ilmu ke kita ya, ke remaja terutamanya dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih banyak atas usaha kalian di Kelurahan Cisalak untuk memajukan Cisalak. Karena saya dan teman-teman selaku remaja di sini solusi akan selalu membantu Cisalak untuk bangkit gitu ya dari PPKM ini, dari masa pandemi ini. Dan adanya kalian itu sangat membantu kami untuk bangkit dari pandemi yang sekarang, karena dengan adanya agenda-agenda yang kalian berikan, agenda yang kalian adakan, remaja di Cisalak cukup bangkit dari zona nyamannya di rumah. Biasanya kalau remaja-remaja Cisalak kan di rumah terus gitu ya, jadi cuman ngadain kegiatan selalu di rumah. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya agenda dari kalian, walaupun tetap di rumah agendanya, tapi cukup menarik bagi kami para remaja di Kelurahan Cisalak.
Itu teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya di Kelurahan Cisalak. Semoga nanti kedepannya kita bisa bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan, tentunya dalam keadaan yang baik dan dalam kondisi yang udah nggak pandemi lagi gitu ya. Karena kita berharap pandemi saat ini cepat selesai dan kita bisa tatap muka dan kita bisa mengadakan agenda yang lebih seru dibandingkan agenda KKN yang kayak kemarin itu. Maksudnya dengan kondisi yang terbatas gitu. Kita berharap kondisi di tahun depan mungkin bisa aja kita bertemu tatap muka gitu ya. Mungkin itu aja kakak-kakak IPB, selamat sekalian sudah berhasil mengadakan banyak agenda di Kelurahan Cisalak. Semoga nanti ke depannya kalian tentunya bisa menjadi orang yang lebih sukses gitu ya dibandingkan hari ini gitu. Tentunya harus menjadi orang yang sukses gitu ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Fikri. Semoga kita ke depannya bisa menjalin hubungan silaturahmi. Amin. Selanjutnya apabila dari Ibu dan Bapak maupun teman-teman sekalian yang ingin menyampaikan tanggapannya, apakah ada? Jika tidak ada, bisa kami lanjutkan acara ini. Apabila masih ada tanggapan ataupun hal yang belum bisa tersampaikan, bisa disampaikan melalui ketua kelompok kami, yaitu Hana Salsabila. Terima kasih banyak Ibu Tuti selaku PKK yang telah membantu kami. Semoga kami dan Kelurahan Cisalak maupun mitra terkait bisa menjalin hubungan silaturahmi dengan baik ke depannya. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat dari kami, kelompok Depok Kota 01, yang akan diserahkan kepada Bapak Wiyana, selaku Lurah Cisalak. Terima kasih. Kesempatan kedua dalam hal ini secara seremonial gitu. Kami sudah melakukan beberapa penilaian dari kriteria-kriteria yang sudah disampaikan kepada kami. Insya Allah secara fisik akan kami sampaikan kepada dosen pembimbing yang kemungkinan hari besok itu siang bisa diambil di kantor kelurahan sebagai wujud partisipasi kami dalam mengambil kebijakan oleh dosen pembimbing kepada adik-adik yang sudah melaksanakan tugas KKNT di Kelurahan Cisalak. Demikian, terima kasih. Waktu kita kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih banyak Pak Wiyana atas kesempatannya yang telah diberikan. Kepada Hana dipersilakan untuk memberikan sertifikat. Baik, terima kasih Pak Wiyana. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak atas kesempatannya untuk bisa KKN di Kelurahan Cisalak. Berikut ada pemberian sertifikat secara seremonial Pak untuk Kelurahan Cisalak. Mungkin kita bisa foto terlebih dahulu ya Pak. Kemudian juga untuk besok juga insya Allah akan ada pemberian plakat secara langsung ya Pak kepada Bapak dan juga Kelurahan Cisalak. Ya mungkin bisa operator bisa dibantu untuk dokumentasi. Oke, baik. Saya akan memandu sesi dokumentasi untuk Pak Wiyana dan Hana Salsabila dipersiapkan. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wiyana. Terima kasih Bapak.
Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi untuk mengabadikan momen terakhir kami bersama para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Lokakarya 2 hari ini. Kepada seluruh hadirin, bisa mengaktifkan kameranya. Baik, apakah sudah mengaktifkan kameranya semua? Baik, saya pandu ya. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai dokumentasinya. Terima kasih Jihan yang sudah bertugas. Sekali lagi saya perwakilan dari kelompok KKNT IPB Depok Kota 1 mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah maupun kata dan perbuatan. Semoga kami bisa bertemu secara langsung di kemudian hari dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saudara-saudari, ibu bapak yang telah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Ibu yang hari ini walaupun hari Minggu masih bersedia hadir di sini. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Kami pamit undur diri. Mohon maaf ya Pak, Bu, atau teman-teman jika ada kesalahan kata dari kami. Sama-sama. Mohon izin saya dulu ya. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Teman-teman. Saya izin live duluan ya, teman-teman. Iya, Bu. Iya, Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Kak Fikri dari teman-teman PIK-R, Karang Taruna, dan Forum Anak, maupun ibu-ibu PKK dan warga yang telah hadir dan membantu kami. Oke, semangat teman-teman. Selanjutnya masih panjang. Izin live ya. Iya Kak, terima kasih Terima kasih banyak. banyak. Terima kasih.